Hai Sobat BK, kembali lagi di channel Bambang. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, Bambang udah nyiapin satu mobil sepupunya Toyota Tundra sama Toyota Tacoma yang ada di luar negeri. Tapi ini bodinya dia lebih kalem, tampang mukanya. Ini adalah Toyota Hilux yang double cabin tipe G yang launching di tanggal 27 Agustus kemarin, tahun 2020. Sobat BK lihat di bagian depannya. Tampangnya galak banget. Kalau Bambang bilang ya, dibandingkan mobil-mobil Toyota yang lain, bahkan ini mukanya lebih galak dibandingkan si VRZ sekalipun. Lihat aja nih matanya. Matanya aja ada tanduknya. Bukan buat nyundul ya, tapi ini ada fungsinya. Biar lampu sen bagian samping ini kiri kanan lebih terlihat juga untuk mobil depan. Jadi dia ada kayak semacam lekukan mika yang bisa bikin lampu itu lebih membias. Lampu depannya dia masih halogen yang tipe G. Kalau yang tipe V itu lebih keren lagi, udah full LED. Yang bagian dalam ini lampu jauh. Yang bagian tengah ini lampu dekat. Yang bagian atas kanan ini lampu senja. Yang bagian bawah ini jelas warna kuning adalah lampu sen. Nah, kalau misalkan agak ke bawah sedikit, Sobat BK lihat di sini, ada list chrome baru modelnya. Ini untuk cover fog lamp. Fog lampnya dia dibikin lebih kecil, tapi ini udah LED. Jadi di mobil ini yang belum LED itu bagian lampu depan sama lampu belakang. Tapi fog lamp sama sen spion itu semuanya udah LED. Ini bumper modelnya totally baru. Sama grillnya juga apalagi. Sobat BK lihat aja, ini modelnya bold banget, tebel banget. List chrome mengelilingi grill radiator. Grill radiatornya hitam, hitamnya warna hitam glossy. Dan list chrome ini tuh dibikin tebelnya nggak main-main ya. Mobil yang punya list chrome-nya tebel itu kelihatan banget maconya. Dan dia di bagian samping kiri kanan dibikin lekukan. Jadi seakan-akan dia harmonis banget sama lampunya. Dibikin sedemikian rupa agar ada slot. Seakan-akan lampunya tuh ngunci kiri kanan. Ngunci grill ya. Keren, dipikirin sampai segininya. Hidungnya nggak begitu nyondol banget ke depan kayak Tacoma sama Tundra. Tapi menurut Bambang ini cakep, elegan. Sekarang kita buka bagian kap mesinnya. Mesinnya dia nggak berubah ya, 2GD sama. Kap mesinnya cukup berat, jelas, karena gede banget ini. Di sini dia udah ada peredamnya. Terus di bagian bawah kap mesinnya dia udah full dicat juga. Di bagian belakang dari grill radiator ini dibikin tertutup rapih oleh plastik. Nih, ada klip-klipnya ada 4. Oh iya, Bambang mau tambahin untuk pengetahuan Sobat BK, di mana nomor buat gesek-geseknya. Dia ada di dalam sini. Jadi kalau kita ngadep ke mesin, itu di sebelah kiri kita. Kalau kita ngelihatnya dari driver, itu di sebelah kanan mesin. Di dekat exhaust. Kita tutup lagi. Terus kita ke bagian samping. Velg yang dipasangkan di Hilux double cabin ini, itu ukurannya 17 inci dengan bannya 265, itu lebarnya. Tingginya itu 65, R17 itu ringnya. Bannya ban Bridgestone Dweller. Spionnya dia modelnya mirip seperti kemarin. Sudah LED juga lampu sennya. Dengan lapisan cover chrome bagian atasnya aja. Bagian tengah ke bawahnya masih bahan yang plastik dengan teksturnya kulit jeruk. Emblem Hilux gede di bagian pintu sebelah kiri sini. Ya, emblem chrome. Terus di bagian ban roda belakang. Bagian ban roda belakang, bukan. Di ban depan sama ban belakang, itu bagian belakangnya ada mudguard, penahan lumpur. Jelas karena mobil ini mobil off-road sejati, harus ada bagian ini, bagian pentingnya. Ini footstepnya besar, panjang sampai ke belakang. Pintunya ini nggak ada hiasan-hiasan chrome atau talang air segala macam. Di bagian atas itu ada antena, antenanya model short pull. Short pullnya dia modelnya ada kayak ulir-ulirnya juga.
Nah, ini bisa diatur tekukannya. Terus di bagian pintu belakang, handle-nya ya, Sobat BK, dia modelnya udah model grip. Model gripnya warnanya chrome. Di bagian quarter yang deket sama baknya, sebelah kiri ini untuk ngisi bahan bakar. Mudguard lagi. Nah, ini lampu belakangnya yang masih belum LED ya. Kalau tipe V udah LED, kalau yang tipe G ini masih semuanya bulb. Lampu kecil sama lampu rem, ya itu semuanya ikut di bagian atas ini yang merah. Lampu sen, lampu mundur. Oh iya, jadi yang LED ada 3. Fog lamp, lampu sen, sama high mount stop lamp. Ada 3 yang LED. Nah, kiri kanan nih lampunya seperti ini, dibuat cukup lebar dan vertikal ke atas. Nggak ada ornamen yang tembus sampai ke pintu belakangnya. Emblem sebelah kiri Toyota tulisannya, sebelah kanan Hilux, dan tipe mobilnya itu sendiri. Double cabin ada 3 tipe E, tipe G, atau tipe V. Yang ini tipe G. Pintunya dia model mekanisme tarikan, belum elektrik. Ada list chrome-nya kecil di sini, bikin tampilannya lebih mewah. Kita buka, nggak ada fitur-fitur soft opening ya, jadi ini Bambang tahan pakai tangan Bambang sendiri. Tapi di bagian dalam baknya ini udah dilapisin sama plastik yang tebal, cover, biar gampang dibersihin juga. Ini kuat ya untuk diinjek, tuh bisa naik. Ini yang paling banyak banget digunain nih untuk yang beli-beli Toyota Hilux, untuk bawa motor, untuk bawa apapun di sini banyak. Ada cantelan di sebelah kiri kanan ini, sebelah kiri ada 2, nah depan belakang, sebelah kanannya juga ada 2. Terus ada gundukan, ini gundukan dari itu ya, bagian atasnya ban belakang kiri kanan. Bisa buat duduk juga di sini. Sama di bagian depan plastiknya ini ada lambang Toyota yang besar dengan lekukan-lekukan grafis yang cukup bagus nih. Terus di bagian atas di sini dia ada kayak pengait juga untuk kita ngikat-ngikat barang. Ini tulangnya kuat banget nih buat pegangan. Saya turun lagi. Hap. Pintunya nutupnya ringan banget, jadi kita nggak perlu banting sama sekali malahan. Tinggal dorong pelan aja, klek, langsung beres semuanya. Bumper belakangnya juga modelnya tebel banget, nggak mau kalah sama bagian depannya. Kiri kanannya ada list chrome yang super tebal, nih, lihat tekukannya tuh. Sama di sini ada bagian injekannya juga. Cuman kalau misalkan pintunya lagi dibuka, ini nggak bisa juga diinjek karena kan pintunya lagi kebuka. Multifungsi. Di bagian belakang kiri kanannya ada stiker yang modelnya kayak stainless gitu, garis-garis yang seakan-akan udah di machining. 4x4 karena mobil ini emang double gardan, 4x4, seluruh rodanya bisa bergerak. Ampun Bang jago. Sekarang kita ke bagian dalam ya. Bagian luar menurut Bambang udah semuanya Bambang ulas. Hilux-nya kiri kanan ya. Emblem Hilux di pintu depan itu ada di kiri kanan. Nah, trimboardnya dia modelnya hitam dengan tanpa garnish apa-apa. Kalau yang tipe V ininya warna silver nih. Ini sekarang semuanya warna hitam, hitamnya hitam Dove. Pegangannya juga ini bahannya bahan fabric, bukan kulit. Di sini bahannya Dove lagi. Kacanya, power window-nya bagian depan kanan itu sudah otomatis turun dan naik. Kalau bagian kiri sama belakangnya masih manual, kuncinya model lipat seperti ini. Set. Nah, modelnya kayak pedang. Dapat 2 ya, yang ada remote-nya. Yang satu lagi dia tanpa remote. Dan ini kuncinya sudah safety banget karena sudah ada immobilizer-nya. Jadi siapapun yang nyoba tiru bentukan kunci ini, oke bisa masuk, oke bisa puterin, tapi mesinnya nggak bisa hidup. Ini sekarang aku ke posisi on aja untuk nyobain bagian power window-nya. Nah, lihat otomatis kan? Terus dia spionnya juga sudah bisa retract. Tombolnya ada di dalam. Jadi buka tutup gampang, nggak perlu lagi pakai tangan manual. Ya ini mencetnya juga pakai tangan sih, ya tinggal pakai jari maksudnya. Kalau manual kan masih kita tekuk pakai tenaga. Dan pengaturan elektrik untuk cerminnya ada di sini, modelnya analog. Khas banget mobil Toyota yang lain juga sudah mulai pakai seperti ini. Dia kalau misalkan kita ke kanan, tinggal mainin aja joysticknya diputar ke bagian R.
Kalau yang kiri di bagian L, terus dimainin juga joysticknya untuk ngatur kiri kanan, atas bawahnya. Di bagian atas segitiga sini ada tweeter, di bagian bawahnya trimboard di sebelah kanan dan kiri ada speakernya. Terus ada cup holder sama kompartemen yang pipih di sini untuk naruh beberapa dokumen, bisa nih di sini. Ini di sini juga biasa ada suka orang naruh koin ya. Terus kita masuk ke bagian dalam. Ini dudukannya, injekannya maksudnya enak banget nih. Jadi bikin kita nggak perlu ngangkat kaki terlalu tinggi. Dan juga ada pegangan ini ya sebenarnya kalau misalkan kita butuh untuk pegangan. Contoh, kalau agak susah kan biasa gini nih. Set. No. Enak banget naiknya. Nah, kita udah di dalam bagian depan, ya bagian driver. Ornamen yang di bagian dashboard sebelah kanan sama sebelah tengah sampai ke kiri, ini ornamennya warna silver yang doff, tidak begitu glossy ya, makanya Bambang sebutnya doff. Dan halus banget. Kalau di bagian bawahnya dari garnish tersebut ada cup holder, kiri kanan ada. Jadi bisa naruh minuman dan bisa sekalian dinginin juga nih di sini kena AC. Modelnya model pencet. Jadi nggak ada pegangan apa-apa. Ini ada lampu security, tuas untuk buka bahan bakar. Di sini tuas untuk buka kap mesin. Tuas yang panjang di bagian bangku ini untuk model pompa, head adjuster, ngatur ketinggian. Yang bagian belakangnya untuk ngatur senderan. Wah, bisa sender banget. Dan di bagian bawah tetap untuk ngatur maju mundurnya. Modelnya manual. Setir pun menarik. Bisa tilt dan teleskopik. Ngaturnya naik turun, maju dan mundurnya bisa diatur semua sesuai fisik kita. Nyamannya berkendara seperti apa bisa diatur. Nah, di setir sebelah kanan tombolnya kanan dan kiri malahan tombol ini lengkap banget. Yang kanan untuk ngatur display di depan, yang kiri untuk ngatur audio. Di depan itu udah ada 4,2 inci TFT. Untuk ngatur indikatornya banyak banget. Untuk setting dia bisa ada meter customization, bahasa bisa diatur, kilometer per liternya bisa diatur, eco indikatornya bisa diatur, switch setting, drive info, warnanya pun juga dia bisa diganti-ganti. Ini warna di bagian depannya aja ya untuk si TFT-nya. Ada eco saving untuk kita masukin harga bahan bakar. Kalau misalkan orangnya mau hitung-hitungan, sebulan ngabisin konsumsi berapa banyak, kita bisa setting di sini. Terus ada satuannya juga. Di bagian paling bawah ada untuk reset ke factory settings. Terus tombol yang ini di bagian bawah ini adalah tombol favorit. Di bawah tombol back ya. Favorit artinya contoh nih. Bambang paling demen tampilan yang sebelah kiri di bagian information, bagian yang bisa ngukur angle bagian ban depan. Ya, ban depan kita lagi belok ke arah mana dia bisa deteksi. Bagus banget. Nah, Bambang suka misalkan nih sama yang ini nih, bagian ini. Kita pencet ini, tahan. Terus kita pencet yes. Jadi dimanapun posisi kita, misalkan lagi di menu lain-lain, kita tinggal sekali pencet ini, langsung balik ke menu yang tadi. Ceger, khas banget suara diesel. Nah, ada animasi yang keluar Hilux di sana di bagian tengah-tengahnya. Nah, selain dari angle measurement tadi, angle display untuk ban depannya, dia juga ada di indikator untuk pintu-pintu yang kebuka sebelah mana aja. Cocok banget untuk kita mengetahui bagian mana saja yang kendor-kendor. Nah, yang ini deh aku kasih contoh deh. Contoh kita lagi belokin ban ya. Nah, dia beloknya ke kanan tuh. Nah, kira kalau kita lurusin, dia gambarnya juga akan lurus. Ini karena pintunya lagi kebuka, makanya dia nggak nongol. Aku pencet aja switch-nya dia langsung nongol tuh. Ya kan? Nggak perlu ditutup. Nah, kalau kita ke kiri, langsung tuh dia ikutan belok juga. Kelihatan kan, Sobat BK? Ini penting banget dipakai sama orang-orang yang melalui medan off-road nih. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita lagi lewatin jalanan yang sulit gitu, berbatu, kita kan posisinya cukup tinggi, nggak tahu juga kan posisi bannya, belokannya udah sampai mana. Nah, kelihatan di sini. Nah, ada suhu juga. Suhu di luar 31 derajat, panas banget tadi padahal mendung. Audionya dia udah double din, modelnya model flat. Tombol-tombolnya di sini nggak ada, modelnya sentuh-sentuh semua. Turn off segala macam di sini modelnya sentuh-sentuh aja. Terus
ada lubang untuk CD sama MP3. Dia juga ada menu fitur Bluetooth, terus ada menu radio, sama USB, sama audio jack, ada semua di sini. Kemudian airbag untuk perlindungan di mobil Hilux tipe G itu ada 3, sebelah kiri 1, di sebelah setir 1, penumpang depan 1, driver 1, sama di lutut driver ada 1. Totalnya ada 3. Kalau di bagian samping sini belum ada, adanya di tipe V. Tipe V itu lengkap dia sampai 7. AC-nya dia belum digital, modelnya puter-puteran. Yang sebelah kiri ini untuk ngatur arah semburan AC, ke muka doang, muka sama kaki, kaki doang, atau ini kaki dan bagian depan untuk sembur kaca depan, biar dia tidak berembun. Biasanya disuruh pengaturannya di bagian kanan, artinya kita harus ngizinin udara dari luar masuk ke dalam. Sama kalau kita nggak mau ada semburan sama sekali ke kaki sekalipun, hanya ke kaca doang juga bisa di sini. Kita atur lagi ke bagian tertutup, biar udara luar tidak masuk ke dalam mobil. Putaran kedua, setelah yang sebelah kiri sini, ini untuk ngatur kecepatan angin, off, sama 4 tingkat kecepatan, low, sedang banget, kenceng. Ada ya sedang banget. Yang kanan ini untuk ngatur freon, seberapa dingin, biasanya setengah udah cukup. Putaran terakhir yang paling dekat sama driver itu untuk ngatur kita mau 4x4 apa 4x2. Penggerak roda belakang doang yang gerakin, atau H4 ini high gear dengan 4x4, atau L4 ini low gear untuk kecepatan rendah dan 4x4. Dan mobil ini sudah ada hill assist control, kemudian udah ada vehicle stability control, sama TSC, trailer sway control. Itu untuk kalau misalkan mobil kita bawa gandengan di belakang. Jadi dia bisa ada indikator bahwa mobilnya bergoyang dan seluruh pengeremannya itu diatur secara bergantian kiri atau kanan secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita bawa bagian belakang, gandengan, kecepatannya lagi lumayan dan agak tergelincir sedikit, biasanya kalau misalkan tidak ada TSC, mobil itu akan bergeol-geol dengan sangat parah, bahkan bisa kecelakaan, terguling. Dan dengan adanya TSC ini, trailer sway control, dia akan mengatur goyangan tersebut dengan cara pengereman salah satu roda, kiri atau kanan. Jadi mobil tetap stabil dan aman, bagus. Dan dia juga ada EBS, emergency brake signal. Kalau misalkan kita jalan terus ngerem mendadak, agak mendadak, nanti nyala lampu hazard 3 kali. Tik tuk tik tuk tik tuk. Nah, di bawah sini ada charger 12 volt dengan kapasitas 120 watt kiri dan kanan. Jadi masing-masing bisa dapat charger sendiri tambahan atau pasang yang lain-lain juga bisa, kayak air purifier. Nah, yang ini yang tadi Bang bilang nih untuk fog lamp. Dia speednya manual, 6 kecepatan. Mundurnya dia nggak ada model tarik. Ya, nggak ada model tarik di sini. Dia langsung aja ke kiri, terus kita ke kirian lagi. Nah, ini baru mundur nih. Ke kiri, ini 1 ya kan. Kalau ke kiri lagi, nah ini baru R, mundur. Rem tangannya model tarik. Console box dia modelnya fabric. Nah, lumayan besar. Tuh. Kalau untuk tangan masih dapat lah, masih nyangga nih. Siku Bambang masih kena. Di bagian atas driver dapat pegangan. Sun visornya dia cukup lebar, bagian driver tidak ada cerminnya. Terus kaca yang ini, bagian tengah dia udah night mode. Jadi kalau misalkan ada belakang yang nyinarin cahaya malam-malam mengganggu kita, kita nyalain aja nih night mode-nya. Kita switch. Jadi lebih redup, lebih aman untuk kita juga tidak kena silau. Yang bagian kiri sun visornya itu ada cerminnya, cuman belum ada lampunya. Di tengahnya dia ada tempat untuk kacamata, lampu kiri kanan, warna kuning. Di sini ada pengaturan off sama pengaturan pintu kalau misalkan ada yang terbuka. Tuh, nyala. Ini nggak bisa dimatiin karena kita ngaturnya ke bagian pintu. Kalau misalkan rapat dia juga mati sendiri. Tadi yang ini tetap nyala karena Bambang pencet. No, begitu. Kita kembalikan ke bagian off saja. Di bagian tengah sini juga ada lampu. Pengaturannya sama, ada pengaturan untuk ke pintunya juga. Jadi kalau ada yang kendor bisa tetap nyala. Bangkunya, dia model bangku yang sudah cukup support. Bagian kiri kanannya ada bagian yang maju ke depan busanya. Dan cukup empuk, menompang. Kalau pandangan Bambang sih ini ke kap depan, karena kap depannya panjang, kap depannya masih kelihatan banget nih sama Bambang. Di bagian penumpang depan, lacinya ada 2, atas sama bawah. Yang atas ini bisa untuk chiller juga, karena ada jendelanya di bagian samping.
Jadi kalau misalkan kita tarik nggak ada udara yang masuk ke sini. Kalau misalkan kita dorong udara dari AC masuk ke sini untuk menyejukkan minuman. Di bagian bawahnya ini laci belum itu ya soft opening. Kalau tipe V udah soft opening. Di sini biasa untuk naruh buku servis dan lain-lain. Sama yang ini tadi cup holder yang Bambang bilang kiri kanan ya. Buat naruh minuman, sekaligus minuman itu kena semburan AC. Jadi minumannya juga tetap sejuk. Di pintu kiri layoutnya sama seperti kanan, ada tweeternya juga sama speakernya juga, dengan tombol untuk power window yang belum otomatis. Selesai di bagian depan, kita beralih ke bagian belakang. Nah ini bagian keduanya ya Sobat BK, ada pegangan juga, pegangannya lebih luas dibandingkan bagian depan. Nah di bagian depan nih juga ada yang ketinggalan, seat beltnya itu bisa diatur ketinggiannya. Di belakang bangku driver dan penumpang depan ada seat pocket, seat back pocket, sama ada untuk cantolan yang bisa nampung 4 kg. Kemudian di bagian kiri juga ada nih yang tadi penumpang depan, belakangnya ya, cantolan sama seat back pocket. Kalau untuk sandaran dia cukup tegak di sini. Trimboardnya sama persis, di bagian depan kanan nih mirip sama bagian belakang. Ada cup holdernya juga sama ada kompartemen yang pipih, serta ada power window yang masih manual dan tarikan sewarna dengan trimboard warna hitam. Speaker juga dapat kiri kanan. Di bagian tengah antara Bambang nih penumpang belakang kiri kanan ada pembatas sandaran tangan yang cukup lebar. Jadi masing-masing bisa dapat nih, bisa 2 tangan, sama cup holder lagi 2. Jadi di belakang penempatan cup holdernya ada 4. 2 tambah di pintu masing-masing 1, 1, 1, 1, 1, 4. Pegangan tangan masing-masing dapat semua. Atasnya nih kiri kanan. Terus ini unik juga, di bagian belakang ada cantelan lagi nih. Buat naruh apa nih? Bisa buat tirai mungkin, atau untuk naruh barang. Ya. Terus di bagian bawah sini, Sobat BK, ada tarikan untuk ngangkat bangku. Ngangkat bangku di sini berfungsi untuk, di sini yang sebelah kanan untuk nyimpen dongkrak sama toolkit. Ini harus dibuka bagian sampingnya juga nih. Baru kita bisa buka yang ini. Gini nih caranya nih. Dan disanggah ya, diikat. Terus Bambang ke sebelah kanan, sebelah kiri. Denny. Nah, sebelah kirinya sama tarikannya. Terus dicantolin juga di sini di bagian headrest, sandaran kepala. Baru udah kompartemennya kelihatan. Tuh, ada dongkrak sama toolkit sebelah kanan. Sebelah kiri ini untuk penyimpanan barang-barang yang tidak begitu besar. Tapi lumayan, bisa buat nyimpen pompa kecil mungkin. Sobat BK semuanya, dengan demikian usai sudah video ulas santai mengenai Toyota Hilux terbaru, double cabin tipe G warna merah yang launching kemarin Agustus tanggal 27. Terima kasih Sobat BK sudah menonton video ini sampai selesai. Support terus channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, biar Sobat BK semuanya mendapatkan notifikasi untuk video baru Bambang. Like, comment, share, serta tulis juga di kolom komen kalau misalkan ada request video apa yang mau diulas santai. Atau ada masukan, atau ada saran, atau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!